Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik siswa-siswa SD Muhlas. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kali ini perkenalkan, nama saya Dr. Meta. Saya akan membawakan berbagi informasi tentang kejadian yang sedang ramai diperbincangkan oleh orang, yaitu tentang pandemi coronavirus, yaitu COVID-19. Jadi COVID-19 ini adalah merupakan salah satu varian dari coronavirus. Jadi coronavirus ini sendiri adik-adik, jadi coronavirus ini adalah merupakan salah satu virus yang menyerang yang menyerang saluran pernafasan kita, sehingga mengakibatkan infeksi, dimana mulai dari yang ringan seperti flu biasa sampai berat, hingga dapat berakibat dengan fatal sampai kematian. Nah, yang sekarang terjadilah COVID-19. Jadi COVID-19 itu apa adik-adik? Jadi singkatan dari COVID-19 sendiri adalah Coronavirus Infection Disease 2019. 2019 itu maksudnya tahun 2019. Jadi coronavirus ini sendiri itu adalah ada banyak varian ya. Jadi yang paling pertama kali terkenal adalah virus SARS, yang disebut dengan Severe Acute Respiratory Disease, yaitu infeksi saluran pernafasan yang sangat berat dan akut, di mana itu terjadi di Cina tahun 2002, di mana virus ini itu penularannya adalah dari luar ke manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah MERS. MERS ini adalah Middle East Respiratory Disease, di mana infeksi saluran pernafasan pada Timur Tengah yang terjadi pada tahun 2012 di Arab. Ini penularannya dari unta ke manusia, sehingga dari manusia ke manusia. Lalu yang terakhir yang sangat menjadi perbincangan sekarang dan memang sangat menjadi pandemi di seluruh dunia. Jadi pandemi itu sendiri, kalau adik-adik pengen tahu, jadi pandemi ini adalah suatu kejadian penyebaran penyakit yang sangat luas, yaitu berbagai negara sampai di seluruh dunia, di mana COVID-19 ini penularan awalnya adalah terjadi pada tahun 2019, yaitu bulan Desember di Wuhan. Yang awalnya di Wuhan ada hanya beberapa sampai akhirnya ribuan, dan negaranya mulai kotanya ditutup, negaranya ditutup, dan kemudian di seluruh dunia dan beberapa negara juga terjadi lockdown. Dan sekarang sampai di Indonesia. Nah, adik-adik mungkin sekarang adik-adik pun merasakan akibat dari COVID-19 ini sendiri, di mana adik-adik harus belajar di rumah, kemudian ayah dan ibu juga harus bekerja dari rumah, semuanya dilakukan di rumah. Nah, mungkin ini saya punya suatu video, bisa disimak video berikut ini. Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Ya, oke, udah dilihat tadi videonya ya. Mungkin apa yang dirasakan oleh yang di video tadi sama yang dirasakan oleh adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian awalnya mungkin bingung, kenapa ya kok saya ini harus gak sekolah, harus belajar di rumah, ayah ibu harus di rumah. Pasti itu jadi pertanyaan besar untuk adik-adik sekalian. Nah, mungkin ada beberapa dari adik-adik sekalian yang udah browsing di internet, bertanya pada orang tua, atau bahkan bisa bertanya pada gurunya lewat online atau bagaimana. Jadi mungkin dari video tadi apa yang dia rasakan pasti adik-adik rasakan juga. Jadi kenapa jadi COVID-19 ini, virus ini bisa membuat kita harus bertahan di rumah, harus lebih
mengutamakan kesehatan kita, karena dari COVID-19 ini, jadi penularannya adalah cara penularannya adalah dengan cara yang pertama, cara langsung adalah dengan orang yang positif dengan COVID-19 ini, dia akan saat batuk ataupun bersin, dia akan mengeluarkan virus ini melalui bersamaan dengan percikan liurnya tersebut. Kemudian dia akan apabila kita tidak menjaga jarak dengannya, kita akan tertular secara langsung. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara percikan liur dari bersin atau batuk dari pasien yang dengan positif COVID tersebut itu akan menempel pada benda-benda di sekitarnya. Kemudian kita sempat untuk memegang benda-benda yang terkontaminasi dengan percikan liur tersebut. Nah, istimewanya dari COVID-19 ini, jadi benda-benda yang tertempel dengan virus COVID-19 ini, dia itu akan menempel dengan cukup lama. Misalkan saja, dengan seperti bahan yang seperti metal, dia itu akan lama seperti 8-12 jam. Kemudian di plastik dia juga bisa sampai sehari 2 hari. Kemudian di metal juga lebih lama. Dan bahkan beberapa penelitian yang terbaru disebutkan bahwa dia ini akan menularkan lewat percikan liur tadi dan kemudian melayang di udara selama 3 jam. Tetapi memang hal ini masih dalam penelitian di bidang kedokteran. Jadi adik-adik sekalian, pentingnya kita mengetahui cara penularannya adalah supaya kita tahu bagaimana caranya kita mencegah penularan tersebut supaya tidak menjadi tersebar semakin luas. Karena sampai sekarang di Indonesia ini sudah mencapai di atas 5.000 dan bahkan mencapai 10.000. Dan pentingnya untuk memutuskan rantai penularan itu supaya di Indonesia ini tidak cukup mempunyai dokter yang rasio dokter dengan jumlah penduduk itu adik-adik itu tidak sesuai. Jadi kalau dibandingkan dengan 10.000 penduduk, itu Indonesia hanya punya mungkin 4 dokter. Nah, bayangkan 4 dokter itu harus mengcover dari beberapa pasien yang sudah terinfeksi dengan COVID. Selain itu, kita juga harus tahu bahwa di Indonesia ini juga selain kalau kita di Surabaya, mungkin kita punya banyak rumah sakit, tetapi di daerah-daerah lain itu masih sangat sedikit rumah sakit yang sesuai dengan standarnya. Supaya adik-adik nggak bosan, silakan lihat video berikut untuk melihat bagaimana cara penularan mulai dari awal masuknya corona ke dalam tubuh kita sehingga kemudian dapat menularkan pada orang lain. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Oke adik-adik, sudah ditonton videonya? Ya, tadi itu adalah cara-cara penularannya. Jadi memang cara penularannya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi penularannya adalah bisa dari memegang-memegang benda tadi. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah penularan tersebut? Jadi pertama kali adalah kita harus rajin cuci tangan. Nah, cuci tangan bukan sembarang dengan cuci tangan ya adik-adik ya. Yang paling bagus adalah dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun dan paling tidak itu selama 20 detik. Nah, kemudian setelah kita cuci tangan, kapan kita harus cuci tangan? Nah, kita cuci tangan adalah yang pertama setelah kita memegang benda-benda, kemudian kita mau sebelum dan sesudah makan, kemudian kalau bisa itu dirutinkan mungkin 15-30 menit sekali kita harus cuci tangan walaupun kita tidak melakukan aktivitas apapun. Cuci tangan itu memang
tidak, kalau adik-adik mungkin pernah cuci tangan tapi hanya sebentar atau tidak pakai sabun, dan mungkin yang paling bagus adalah dengan menggunakan sabun cair. Jadi sabun batang kalau tidak ada ya tidak apa-apa kalau itu darurat, tetapi kalau yang lebih baik adalah dengan menggunakan sabun cair, dan kita saat mengambil sabun itu harus dengan menggunakan tisu. Lalu kemudian kita menggosokkan kedua tangan kita, dan kemudian mulai dari kita menggosokkan kedua telapak tangan kita, kemudian punggung-punggung tangan kita bergantian kanan dan kiri, kemudian di sela-sela jarinya, kemudian dengan cara kita mengunci tangan kita, kemudian jempolnya diputar, kemudian setelah itu ujung-ujung jarinya. Nah, itu dilakukan selama 20 detik. Nah, gimana kalau semuanya di suatu tempat yang memang tidak ada air mengalir ataupun tidak ada sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, itu memang sebenarnya yang paling ideal harusnya dengan air mengalir ya adik-adik, tapi dengan hand sanitizer kita juga bisa menggunakannya. Nah, hand sanitizer itu kita bisa menggunakannya tapi dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Tadi ya adik-adik, video yang tentang cuci tangan yang benar adalah dengan 6 langkah. Kemudian cara pencegahan penularan yang kedua adalah apabila kita batuk dan bersin, kita tidak boleh dengan menggunakan tangan, tetapi menggunakan siku bagian dalam. Yang ketiga adalah menggunakan masker. Awal-awal memang dikatakan oleh pemerintah kita harus menggunakan masker saat kita sakit. Nah, tidak dengan sekarang, karena semakin dengan meluasnya virus corona ini, semua orang yang keluar rumah harus menggunakan masker. Dan masker yang kita gunakan adik-adik sebagai masyarakat biasa itu adalah dengan menggunakan masker kain, dan untuk tenaga-tenaga kesehatan itu akan dengan menggunakan masker bedah yang biasa digunakan oleh tenaga kesehatan. Ini dikarenakan masker-masker bedah yang biasa digunakan atau masker N95, masker yang lebih ketat itu yang biasa digunakan oleh dokter-dokter, nah itu sangatlah langka. Jadi sangatlah bijaksana kalau kita menggunakan masker kain. Boleh kita bikin sendiri, boleh kita beli, sekarang banyak beli di luar, dan yang paling bagus adalah dengan menggunakan masker kain yang dengan 3 lapis. Kemudian yang terakhir, cara menjaga penularan yang keempat adalah kita berdiam sendiri di rumah. Nah, kita harus berdiam diri di rumah karena tadi adik-adik, jadi karena virus COVID ini melompat-lompat kemana-mana, jadi kita untuk menjaga jarak. Jadi jaga jarak saat kita harus berkumpul dengan orang, itu kita harus membatasinya sekarang. Dimana kita harus berdiam diri di rumah. Berdiam diri di rumah itu bukan hanya berdiam diri, tapi kita sebagai pelajar harus belajar, kemudian ayah dan ibu juga bekerja di rumah. Dan kalaupun kita harus keluar rumah, misalkan ibu harus ke pasar atau ayah harus bekerja karena tidak bisa bekerja di rumah, bisa kita menjaga jarak yaitu 1-2 meter, dimana sesuai dengan video yang di depan tadi bahwa virus COVID-19 ini tidak akan bisa melompat melebihi 1-2 meter tersebut. Oke adik-adik, kemudian kita lanjutkan setelah kita tahu bagaimana cara mencegah penularannya. Kita juga gak usah takut ya adik-adik ya sama COVID-19 ini. Nah, kita bisa menjadi pahlawan dari
memberantas dari COVID-19 ini untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita. Nah, itu dengan cara adalah dengan kita meningkatkan bagaimana daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita makan makanan yang bergizi, sehat 5 sempurna. Jadi adik-adik harus makan secara teratur. Nah, kalau sekarang sedang puasa, nah ini bisa diatur kembali bagaimana caranya. Kalau biasanya 3 hari sekali, nah sekarang kan kita makan waktu buka puasa dan saat sahur. Nah, nanti ini diatur bagaimana kita supaya makan dengan baik, kemudian dengan menu yang sesuai dengan sehari-hari kita. Nah, ya menu yang paling baik adalah 4 sehat 5 sempurna, kita minum susu, dan mungkin bisa juga kita tambahkan dengan minum vitamin, multivitamin, dimana kita bisa minum multivitamin ini. Misalkan juga kalau tidak ada multivitamin bisa kita ganti juga dengan madu. Nah, selain itu kita juga harus rajin berolahraga. Olahraga yang baik itu adalah dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan. Jadi harus terus-menerus ya adik-adik, jangan males-malesan. Kalau sekarang olahraga, besok enggak. Nah, itu harus teratur sehari. Bolehlah untuk pertama-tama kira-kira 10 menit dalam sehari. Nah, kita terus lanjutkan sampai kalau bisa sampai 30 menit dalam sehari. Nah, adik-adik bingung mungkin olahraga apa ya di rumah. Nah, mungkin di rumah kita bisa juga mungkin kalau punya saudara bisa lari-larian di rumah atau main bola di rumah. Tapi harus hati-hati ya adik-adik, main bola juga di rumah harus mempertimbangkan ada kaca atau yang lain sebagainya. Atau juga bisa kita melakukan dengan, kalau biasanya naik sepeda keluar, nah itu di rumah di halaman bisa kita hanya di tempat saja main sepeda, atau juga bisa sepedanya dibalik dengan menggunakan dengan tangan kita digerakkan selama 10-20 menit. Itu sudah sama dengan olahraga. Nah, kemudian selain itu yang paling penting adalah psikis kita ya adik-adik. Jangan sampai kita ikut-ikutan baca, kita nonton berita atau apa jadi panik. Nah, itu tidak boleh karena itu bisa menurunkan imun kita, bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Kita harus tetap senang, bergembira, nggak boleh stres. Dapat tugas banyak dari ustadz-ustadzah jadi stres. Nah, itu virus jadi gampang masuk ke tubuh kita. Nah, kita buat enjoy, kita lakukan tugas-tugas yang diberikan oleh ustadz-ustadzah seperti kita di sekolah. Hanya saja kita lakukan itu sekarang di rumah dibantu oleh ayah dan ibu. Oke adik-adik, dari awal kita sudah tahu apa COVID-19 itu, apa bahayanya, bagaimana dia cara masuk ke tubuh kita, bagaimana cara penularannya, bagaimana kita cara mencegahnya, dan juga bagaimana kita dapat mempertahankan daya tahan tubuh kita supaya tetap baik. Nah, sekarang karena di Indonesia ini sudah menjadi semakin luas penyebaran dari virus COVID-19 ini, nah adik-adik sekalian juga bisa berperan dalam memberantas atau memutus rantai penularan ini. Atau juga adik-adik juga bisa lakukan semuanya di rumah dengan cara berdoa supaya wabah ini segera berakhir. Nah, apa sih peran adik-adik sebagai pelajar? Nah, itu tadi adik-adik, kalau adik-adik boleh tahu, selain adik-adik yang bisa di rumah, masih banyak orang lain yang tidak bisa harus berdiam diri di rumah dan harus bergelut dengan virus COVID-19 ini. Misalkan dokter-dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang harus menolong pasien-pasien yang memang tetap harus dirawat walaupun karena COVID-19 atau yang lainnya, atau orang-orang lain yang harus tetap bekerja supaya bisa mencari nafkah untuk keluarganya, atau juga Pak polisi atau yang lainnya, aparat yang harus bekerja. Nah, mereka juga melakukan semua itu tetap dengan rambu-rambu bahwa mereka harus menggunakan masker, harus menjaga jarak yang biasa kita sebut dengan physical distancing, harus menjaga jarak dengan 1-2 meter, dan rambu-rambu yang lain yang seperti dijelaskan di depan tadi. Nah, mereka sudah berjuang untuk kita, dan pemerintah pun juga sama. Pemerintah juga melakukan aturan-aturan supaya kita bisa lebih aman, kemudian kita juga bisa lebih dapat terhindar dari virus-virus tersebut. Jadi sebagai pelajar, adik-adik sekalian mempunyai peran yang sangat penting, di mana kita sebagai garda terdepan, orang-orang yang adik-adik sekalian sebagai pelajar tetap di rumah, tetap belajar di rumah, dan tetap hidup sehat, tetap melakukan apa-apa yang disarankan oleh tenaga kesehatan, disarankan oleh pemerintah. Jadi itu adalah suatu peran yang sangat penting supaya
tidak ada pasien-pasien yang lain lagi dan akan membuat rumah sakit menjadi penuh dan tenaga kesehatan pun juga semakin aman. Oke adik-adik, mungkin dari saya cukup sekian. Kemudian mungkin adik-adik sekalian semoga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan tadi, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap hidup sehat, tetap di rumah, stay at home, stay safe, dan harus tetap positive thinking bahwa semua ini pasti ada hikmahnya di akhir nanti. Baik adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Silakan dicatat pertanyaannya. Oke, sudah siap? Silakan disiapkan buku, kertasnya dan pulpennya. Pertanyaan pertama, apakah kepanjangan dari COVID-19? Yang kedua, kenapa sekolah diliburkan pada saat pandemi COVID-19 ini? Yang ketiga, kenapa kita harus menjaga jarak saat pandemi COVID-19 ini? Dan yang keempat, sebutkan cara cuci tangan yang benar. Dan yang kelima adalah sebutkan tips supaya daya tahan tubuh kita menjadi